Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kali ini dengan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa bersilaturahim dalam rangka menambah ilmu agama sehingga kita bisa mengenal Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan kita bisa mengenal siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Saya bacakan dengan makna ala pondok pesantren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya ing engkau Muhammad sapa ibadi beberapa hambaku, anni tentang diriku Allah, fa inni maka sesungguhnya saya, maka jawablah sesungguhnya saya iku qaribun, zat yang maha dekat. Ujibu mengabulkan siapa saya, da'watad da'i ing doanya orang yang berdoa, idza da'ani apabila berdoa sapa da' ing saya, falyastajibu li maka meminta mengabulkanlah sapa ibad li bagi saya, wal yu'minu dan hendaknya berimanlah sapa ibad bi dengan saya, la'allahum mudah-mudahan ibad iku yarsyuduna mendapatkan petunjuk sapa ibad. Dalam ayat 186 suratul Baqarah ini ada beberapa catatan mengenai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bacaan ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini paling tidak ketika diwasalkan, ketika disambung, ada dua pendapat menurut qurra, orang-orang ulama-ulama yang alim di dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama, ujibu da'watad da'i idza da'ani, tanpa iya kedua-duanya. Da'i idza da'ani, ketika diwasal ataupun disambung. Ada pendapat lagi menetapkan iya di dua tempat ini. Cara membacanya dibaca panjang. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ketika diwasalkan. Kedua-duanya pendapat ini dibenarkan oleh para alim ulama. Namun untuk bacaan kita yang lumrah ada di dalam pondok pesantren ataupun di alam Indonesia ini, dibaca pendek semuanya ketika wasal. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kedua, falyastajibu li ini mempunyai makna dua. Yang pertama, falyastajibu li, maka ketika ada orang yang berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk dikabulkan permintaannya, falyastajibu li, maka cara biar dikabulkan, falyastajibu li, maka hendaknya menjawab orang-orang yang berdoa itu kepada panggilan Allah dengan cara tetap taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya falyastajibu li ini adalah falyujibuni, firman Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua sebagaimana yang saya bacakan tadi, falyastajibu li adalah maka memohon, mengabulkan sapa ibad li bagi saya. Di dalam ayat 186 suratul Baqarah ini menerangkan bahwa turunnya ayat ini dikarenakan ada sekelompok jamaah. Kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan sekelompok jamaah bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya berbunyi, aqaribun rabbuna fanunajih. Kelompok tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ya Rasul Tuhan kami ini dekat? Fanunajih, maka ketika kami berdoa cukup melirihkan suara, tidak usah mengeraskan suara. Fanunajih, cukup hanya berbisik kepada Tuhan kami ya Rasul. Atau justru kebaliknya, amba'idun fanunadih, atau Allah itu jauh sehingga kami harus memanggilnya, fanunadi, sehingga kami harus mengeraskan suaranya. Maka ketika ada pertanyaan dari kelompok atau jemaah ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkanlah ayat ini. Meskipun banyak beberapa riwayat hadis yang menerangkan berbeda-beda tentang sababu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ini ayat. Yang kedua adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika ada kelompok yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad ini untuk menjawab pertanyaannya jamaah tadi. Fa inni qarib. Katakan Muhammad, maka sesungguhnya saya Allah Maha dekat. Dengan pengertian dekat ini adalah bahwa Allah itu Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui dengan apa yang kita pinta, dengan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bagaimana cara memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan cara merendahkan diri kita, merasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qarib, maka sesungguhnya saya Allah itu Maha dekat. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tempat, mempunyai ruang, dzu jihatin wa dzu makanin, mempunyai ruang, mempunyai tempat. Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari semuanya. Tidak mempunyai tempat dan tidak bertempat, tetapi ada di mana-mana dan Maha dekat dengan kita semuanya. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menjawab fa inni qarib, maka sesungguhnya saya itu Maha dekat, diartikan dekat adalah ada di hadapan kita, maka pemahaman yang keliru akan memberikan pemikiran bahwa ketika kita butuh kepada Allah, Allah Maha dekat kepada kita, yang ketepatan berada di sini. Berarti Allah Maha jauh bagi orang yang berada di luar negeri ataupun dimanapun yang tidak ada di sekeliling kita. Pemikiran ini yang harus dibetulkan dan tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Doa itu menurut para alim ulama adalah al-ibadah. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah.
ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, cahayanya langit dan bumi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Memohonlah, memintalah kalian semua kepadaku. Astajib lakum, maka saya akan mengabulkan kepada permintaanmu. Allah memohon, Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk terus berdoa. Oleh karena itu kita wajib melakukan ini. Karena apa? Karena doa itu adalah ibadah. Meskipun ada pertanyaan, kenapa? Apakah faedahnya orang berdoa sementara nasib kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan kita semuanya? Ada sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa bisa merubah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pun juga keputusan para ulama mengambil sikap bahwa kita ini wajib untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan orang yang memohon kepada Allah apabila dia memohon. Dalam hal ini memberikan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam memohonnya seorang hamba, kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah mengabulkan doanya seseorang sesuai dengan yang dia kehendaki. Kepada siapapun yang dia kehendaki, maka akan dikabulkan doanya. Kalau seumpama si A berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tidak menginginkan kepada si A, la yakun, maka tidak akan terjadi atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada salah satu riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa doa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada seseorang ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mengenai waktunya itu sekarang, 2 hari lagi, atau 1 bulan lagi, dan seterusnya. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala menunda permohonan atau doanya seseorang itu dan diberikan nanti di hari kiamat. Fi yaumil akhirah. Yang ketiga, yang terpenting adalah ada seseorang berdoa, kita seumpama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon suatu permohonan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita mungkin baik, tetapi belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik itu memberikan, mengabulkan doa kita, ataupun menolak permohonan kita, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Jadi belum tentu permohonan seseorang atau kita ini memohon kepada Allah itu langkah selanjutnya, jangka panjangnya lebih baik menurut kita. Oleh karena itu bagian yang ketiga ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kalau ada atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan, justru itulah yang terbaik bagi kita. Atau kalau kita tidak dikabulkan permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu menjadi pelebur dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Amin Allahumma amin. Karena apa?
Karena Ibnul Atha As-Sakandari di dalam kitab Hikam mengatakan ainul ata man'ul ata. Ada seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberi-beri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah merupakan pemberian. Karena ditolak pemberiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemberian yang terbaik bagi orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu yang perlu kita garis bawahi dan memahami bahwa untuk mengabulkan permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan permohonan kita sehingga menjadi hal yang baik bagi kita semuanya, perlu kita menjaga hati kita, hudurul qalbi namanya, hadirnya hati. Perlu kita menjaga makanan kita, perlu kita menjaga lisan kita, perlu kita menjaga mata kita, perlu kita menjaga seluruh gerak-gerik kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka kalau Anda menginginkan doa Anda terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunduklah. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan falyastajibu li du'ai bit-tha'ah. Kalau Anda ingin dikabulkan doa Anda, maka harus disertai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin ada orang sekarang yang berlumuran dosa, pakaiannya dihasilkan dari hal yang tidak halal, makannya dari perkara yang haram, matanya tidak dijaga dari penglihatan-penglihatan yang dilarang oleh Allah dan selainnya, selalu berdoa dan pasti akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena selalu melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak boleh untuk berputus asa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kitab yang namanya Tafsir Al-Qurtubi selalu memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada kita, hendaknya kita tidak menjadi isti'jal. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, mal isti'jal? Apa yang dimaksud dengan isti'jal? Qal, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dhalik wa yada'u du'a. Yang dimaksud isti'jal adalah kita berputus asa. Kita selalu mengatakan, saya selalu berdoa setiap hari, bahkan setiap bulan, tahun terus berdoa. Kenapa? Kok permintaan saya, permohonan saya kok selalu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga ada rasa putus asa di dalam hati. Wa yada'u du'a, dan meninggalkan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati kita, gerakan kita, badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an, yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai maksiat kita, dosa-dosa kita menjadi penghalang bagi doa-doa permohonan-permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian kali ini kita semuanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberikan kesadaran kepada kita bahwa tidak dikabulkannya permohonan kita oleh Allah, itulah yang terbaik bagi kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya
In absabtu faminallah. Apabila saya benar, maka itu dari Allah. Wa in akhta'tu faminni. Apabila ini keliru, maka kekeliruan itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.